Nah, kita mulai lagi pertemuannya. Di layar masih tampil ya? Halo? Iya. Oke, tolong kalau jawab yang keras, karena ini saya rekor semua, nanti toh saya kirimkan juga. Jadi tadi sebelum istirahat dan hari ini dan jam ini, saya jadikan video semua. Kalau penjelasannya kurang jelas kan bisa kamu setel lagi gitu ya. Oke. Setengah jam kita manfaatkan. Tadi sampai ini ya. Sekarang saya lanjutkan. Halo, PPT-nya masih tampil? Iya, Pak. Oke. Nanti, nah ini contoh soal ya. Wanita buta warna, X, C kecil, X, C kecil. Laki-laki normal. Nanti ada soal begini, nak. C-nya ini dikosongi, X-nya ini. Kalau kosong itu artinya normal. Ada soal yang seperti itu. Terus kalau ada C-nya itu artinya buta warna gitu. Jadi kalau kosong begini itu dianggap normal gitu. Ada yang soal begitu. Maka kalau ini ketemu ini, buta warna apa normal? Ini ketemu ini. Halo? Ini ketemu ini, buta warna apa normal? Halo? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Normal, Pak. Normal. Ingat, gen normal tadi dominan loh ya. Ini saya ngikuti beberapa, pernah ada soal tanah seperti ini. Nakal gurunya yang buat itu. Jadi ini dikosongi, itu untuk normal. Padahal ini dominan ya. Ini bisa menyulitkan anak. Ini saya beritahu supaya kamu siap. Jadi ini ketemu ini buta warna, tapi ini normal, maka jadinya normal. Ini ketemu ini normal, gitu. Terus ini ketemu ini, jadi apa nak? Ini ketemu ini. X ini ketemu ini. Laki-laki apa wanita? Laki-laki. Nah, laki-laki. Laki-laki. Buta warna apa normal? Normal. Buta warna. Kalau ini ketemu ini buta warna. Oke. Pengertian gen letal. Apa gen letal itu? Gen yang kalau 2 mati itu letal. Gen apa Pak nanti? Oh, nanti akan ditemukan dan diberitahukan. Nggak ditentukan duluan. Allah yang tahu itu. Jadi Allah bikin di dunia ini namanya gen letal, di mana kalau orang punya 2 mati, kalau punya 1 nggak mati. Contohnya letal itu nanti pada manusia itu hemofili nih. Ini gen hemofili, kalau orang punya 1 nggak apa-apa, punya 2 mati. Itu pengertian letal. Pak, kalau bukan hemofili, sama saja kalau ditentukan letal, siapa punya 2 ya mati. Pokoknya pengertiannya letal itu, siapa punya 2 akan mati, itu namanya letal. Letal itu artinya pembunuh. Itu ya. Sekarang contoh yang lain hemofili. Apa penyakit hemofili itu? Orang apabila luka kebacok, nggak bisa mandek. Alumni Ma'arif rumahnya Gang Sidodadi ada itu. Jadi nggak bisa mandek kalau luka. Bagaimana Pak kalau perempuan men? Ya nggak ada perempuan hemofili. Kalau men mati. Bagaimana Pak kalau laki-laki itu hemofili tapi di khitan? Lah itu yang anak pandaan pernah itu. Tahun berapa dulu itu habis mobil 1 untuk khitan tok itu. Bawa ke rumah sakit. Nah, di hemofili itu gennya dilambangkan dengan huruf H kecil. Pria hemofili, pria normal. Wanita hemofili meninggal. Kenapa? Letal tadi. Wanita pembawa. Ini wanita normal. Ngitungnya bagaimana? Persis sama dengan buta warna. Maka nggak usah saya lanjutkan. Tahu. Sekarang membaca peta silsilah. Halo, gambarnya ini bisa dilihat?
Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, perhatikan. Bisa, Ini Pak. adalah gambar peta silsilah. Cara membacanya. Kebetulan peta silsilah ini diambil dari famili atau keluarga bangsawan Rusia ini. Royal itu artinya bangsawan. Penguasa Rusia tahun 800-an dulu. Nah, itu membuat peta silsilah seperti ini. Cara membacanya. Seorang perempuan dilambangkan dengan bulat. Laki-laki segi 4. Saya ulang, perempuan bulat, laki-laki segi 4. Cara membuat peta ya. Garis lurus ke samping hubungan perkawinan. Garis lurus ke bawah hubungan anak. Itu cara baca. Saya ulang. Cara baca, perempuan digambar bulat, laki-laki digambar segi 4. Garis lurus ke samping itu perkawinan. Garis lurus ke bawah itu anak. Oke, cara baca yang lain. Jika ada cacat menurun, maka kalau pembawa itu diarsir separuh. Kalau cacat diarsir full atau diblok. Kalau normal dikosongi. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Saya tanya, Lois laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke. Berarti Lois punya istri siapa, nak? Alice. Alice. Alice dan Lois punya anak siapa, nak? Alexandra. Alexandra. Bentar. Itu ada yang masuk, saya tolongnya dulu. Oh, nggak ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Alexandra ini memanggil Albert apa, nak? Kakek. Kakek. Memanggil Queen Victoria? Nenek. Oke, berarti ngerti. Gitu. Ya. Siapa yang cacat di sini? Di sini? Siapa yang cacat? Siapa? Alexis. Alexis. Siapa yang normal? Albert. Albert. Siapa lagi? Louis. Siapa lagi? Tsar Nicholas. Ini pembawa kan gitu. Oke, kita praktekkan dalam soal. Nomor 1, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Hemofili apa normal? Normal. Normal. Itu. Nomor 2, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Nomor 3, laki-laki apa? Hemofili. Hemofili. Ngerti kan sudah? Itu contoh soalnya. Oke. Jadi nanti ada soal berbentuk peta silsilah gitu. Saya lupa tadi. Untuk pembawa boleh diarsir atau diblok separuh atau titik tok, bundar, titik tengah, dul gitu pembawa. Kalau kosong blong itu berarti normal. Oke, udah bisa berarti sekarang kita bahas bagaimana warna kelinci diatur oleh gen. Ya, diatur oleh gen warna kelinci itu. Gen W besar warnanya normal. Gen W kecil CH warna kelincinya kelabu. W kecil H warna kelincinya putih seperti salju Himalaya. W kecil warna kelincinya putih sak idepi-depi maka albino. Jadi putih Himalaya dengan putih ini nggak sama. Putih ini kayak es, putih ini biasa, nggak seberapa bersih, tapi sak idepi-depi putih itu albino. Oke. Kemudian gen W besar ini dominan terhadap apa? WCH, WH, W. Maka seperti ini. W besar dominan terhadap ini.
dominan terhadap ini, dominan terhadap ini. Akibat dari ini, dilihat ini, normal. Setiap ada W besar, nggak peduli belakangnya apapun, pasti normal. Karena dia menang. Tuh. Kemudian, WCH, resesif terhadap W besar, dia dominan terhadap WH, dominan terhadap W kecil. Saya ulang, WCH, CH ini cincila, kelabu itu, dia kalah terhadap normal, menang terhadap Himalaya, menang terhadap albino. Maka dilihat ini begini kelabu, ikut CH, ini begini kelabu gitu. Kemudian WH hanya menang terhadap W, maka WHW itu Himalaya. Nah, terus W kecil albino. Coba ada yang bertanya tentang ini? Halo? Halo, ada yang bertanya? Halo? Bilang kalau nggak ada gitu loh. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Kalau nggak ada, nggak usah takut, dijawab cepet. Karena ini saya rekam. Oke. Apabila ada kelinci punya gen 2, saya ulang. Kelinci punya gen 2 apa? WCH. Maka warnanya apa? Normal, kelabu, Himalaya, apa albino? Kelabu. Saya ulang, ya, saya ulang. Sudah ada yang jawab satu, nggak apa-apa. Ada kelinci punya gen WCH. Maka warnanya apa, nak? Kelabu. Gitu. WH. Maka namanya apa, nak? Warnanya? Himalaya. Gitu loh. Pak, kalau WCH ya berarti kelabu murni. WCH kelabu tidak murni kan gitu. Oke, sekarang contoh soal. Kelinci normal WH kawin dengan kelinci Himalaya WHW. Anaknya apa saja? Ayo. Anaknya apa saja? Ayo, jawab. Normal. Satu. Apalagi? Himalaya. Satu. Apalagi? Normal Himalaya. Betul. Tapi normalnya 2 kali ya. Ini ketemu ini normal. Ini ketemu ini normal. Ngerti maksudnya? Saya ulang pelan-pelan. Lihat panahnya. Ini ketemu ini. Normal apa Himalaya? Normal. Ini ketemu ini. Normal apa albino? Normal. Nah, terus ini ketemu ini. Apa? Himalaya. Nah, ini ketemu ini? Himalaya. Paham sudah. Oke, terakhir. Oh, belum terakhir. Nanti ada kurang lagi satu. Bagaimana menghitung golongan darah? Golongan darah itu ada sistem AB0. Sistem AB0. Kemarin kamu waktu kelas 2 yang ngajar bukan saya. Saya ngajarnya kelas 2 kemarin hanya 2 kelas. Saya ingatkan, saya tidak pernah kalau jadi guru itu ngomong golongan darah ABO. Tidak pernah. Seumur-umur. Saya hanya menerangkan AB0. Dari mana? Ini. Golongan darah A itu punya gen agglutinogen A. Golongan darah B punya gen agglutinogen B. Golongan darah 0 itu tidak punya agglutinogen. Karena tidak punya itulah disebut 0. Saya ulang. Golongan darah A punya agglutinogen alfa, B punya agglutinogen beta, AB punya agglutinogen alfa beta. 0 tidak punya. Maka saya nggak pernah ngomong O, saya ngomongnya 0. Tanyakan 2 kelas sebelah itu. Sebab kalau 0 ada alasannya apa? Artinya tidak punya. Kalau O ditanya bingung gitu ya. Terus kamu boleh bantah saya. Pak, dokter bilangnya O gitu. Saya akan terangkan. O dimaksud di situ O bahasa Inggris. Tulisannya OUGH artinya 0 gitu.
Kita nggak ngerti. Oke, paham? Halo? Iya, Pak. Jadi ada golongan darah apa, Nak? Ada golongan darah apa saja? A, B, 0. Nah, jadi A, B, dan 0. Jangan sekali-kali nyebut O ya, mulai sekarang. Saya ulang, A, B, dan 0. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini gennya. Golongan darah A itu punya gen IAIA, maka disebut A homozigot. Atau IAI0, maka ini disebut A heterozigot. Nah, untuk IAI0 ini orang boleh nulis begini. I kecil ini sama dengan I0. Nah, golongan darah B, IB itu B homozigot. IB I0 itu B juga heterozigot. Nah, untuk IB I0 boleh juga ditulis IBI kecil. Golongan darah AB itu punya gen IAIB. Golongan darah 0 punya gen I0 atau ditulis I kecil. Itu ya. Sekarang saya tanya, paham dengan ini? Silakan dijawab ya. Kalau ini golongan darahnya A, berarti A sama 0, siapa yang menang? Halo? A. Buktinya ini ya, ada gen A, gen 0, golongan darahnya A. Buktinya ini juga A dan 0. Nah, gitu. Sekarang B melawan 0, siapa yang menang? B. Sekarang A melawan B, siapa yang menang? AB. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ngerti maksudnya? Halo? Yep. Ini namanya kodominan. Kodominan kemarin itu loh, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, kan sudah pernah saya terangkan. Oke, jadi ini nak yang dipakai ngitung. Contoh ngitungnya begini. Nah, ini. Ibu golongan darah B heterozigot, kawin dengan bapak A heterozigot, maka anaknya ini dapat ini. IB sama IA, golongan darahnya AB. Itu. Anak berikutnya, IB sama I kecil, golongan darahnya B. Kemungkinan anak berikutnya, I kecil ketemu IA, golongan darah A. Terakhir, I kecil ketemu I kecil, golongan darah 0. Ini cara ngitungnya ya. Paham, nak? Paham? Nah, coba sekarang perhatikan ini. Jika kamu sudah menggunakan 0, tidak boleh menggunakan ini. Jika kamu menggunakan ini, jangan menggunakan ini, salah satu saja. Maka, terus ini, IAI, boleh juga ini. IBI, boleh juga IBI 0. Jadi ini dipilih salah satu. Yang ini memang aslinya, gitu ya. Oke, sekarang contoh soal. Ayah heterozigot. Ayah A heterozigot, berarti gennya apa, nak? Kalau A heterozigot, pilih di sini. Halo, dipilih? Yang mana gennya? IAI 0. Jadi berarti ayah di sini IAI 0, gitu ya. Ibu B heterozigot, berarti di sini apa, nak? IPI 0. Oke, itu contoh soal. Sekarang saya kopikan ya. Saya kopikan, sudah saya sediakan kok. Nah, ini. Sudah saya sediakan plus IA. Saya kopinya. Ini ayah. IA sama apa? Kalau heterozigot? I0 ya. I0, oke. I0 gini, tak copy.
Dah. Blood. Nah, sekarang ibunya. Ibunya di sini saya harus ngopi apa, Nak? IBI 0. Nah, ini IB blood. Nah, kopikan. Nah, IB sama I0 ya. Gampang-gampang kok biologi itu kalau ngitung-ngitung ya. Nah, udah. Kamu sudah tahu dari ini anaknya ya. Anaknya apa saja nanti? Ini ketemu ini, apa anaknya? AB. Ini ketemu ini, apa anaknya? A. Ini ketemu ini, apa anaknya? B. Ini ketemu ini, apa anaknya? 0. Oke, sekarang soal kedua. Ayah AB ibu 0. Ayah AB ibu 0. Ayo. Ayah AB ibu 0. Saya harus ngeklik di sini apa, ayo? Yang punya ayah apa? IAIB. Oke, saya klikkan ini ya. Klik. Ayah. Ganti di sini. Ini ayah. Sekarang yang ibu. Saya taruh agak jauh. Ibu 0. Saya harus ngeklik apa? I0. Oke. Itu soal yang kedua ya. Yes. I0. Nah, sekarang bagaimana anaknya? Halo? Kalau ini kawin dengan ini, anaknya bagaimana? A. Sama apa lagi? B. Bisakah orang tua ini, pasangan ini punya anak 0? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Bisakah punya anak AB? Enggak bisa. Hitungannya begitu ya. Kalau sampai ini punya anak 0, salah. Jadi kalau ibu ini sampai melahirkan anak 0, berarti selingkuh. Yang selingkuh siapa? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Kalau bapaknya selingkuh kan hasilnya nggak di sini, di luar sana kan gitu ya. Gitu, ngerti maksudnya? Oke, sudah bisa. Tinggal sedikit. Nah, golongan darah resus. Nah, oke, golongan darah resus tinggal satu ini. Perhatikan. Jadi di Indonesia itu yang terkenal golongan darah AB. Tapi di Eropa, nak, yang terkenal itu golongan darah resus. Jadi kalau orang Inggris itu ditanya apa golongan darahmu, nggak akan jawab AB atau AB. Mereka akan jawab saya resus positif begitu, atau saya resus negatif begitu. Nah, kenapa? Ada alasannya. Sama dengan begini itu loh. Orang Eropa itu kalau mengukur panas nggak pakai Celsius, tapi pakai Fahrenheit atau Kelvin. Katanya orang Eropa begini, nak, jawabannya. Saya nggak perlu tahu golongan darah AB. Kenapa? Pengetahuan golongan darah AB0 ini dipakai kalau transfusi supaya nggak menggumpal seperti ini. Nggak cocok menggumpal seperti ini, maka orang yang diberi darah akan mati. Katanya orang Eropa, nggak tahu, saya nggak apa-apa. Apa alasannya? Kan nggak mungkin orang ngadakan transfusi sendiri. Pasti dokter, sehingga diperiksa dulu oleh dokter supaya nggak menggumpal seperti ini. Nah, ini yang lancar begini. Itu kegunaan dari golongan darah AB0. Sekarang kegunaan dari golongan darah resus. Kenapa dipilih oleh orang Eropa? Perhatikan bawah ini. Tolong dibaca, salah satu anak baca supaya nggak saya. Ayo dibaca ini. Ibu resus min mengandung bayi resus plus, menimbulkan bayi kuning. Nah, ini yang menakutkan, nak. Jadi kalau orang perempuan itu resus min, dia mengandung bayi resus positif, bayinya itu nanti akan mati. Pasti, Pak, pasti.
nanti tahun berikutnya punya anak lagi, mati lagi. Loh kok gitu Pak, kok nggak bisa sembuh? Lah ini kan menurun gen. Nggak bisa kita ngerubah gen. Itu takutnya orang Eropa. Oke, sekarang gimana supaya nggak gitu? Perhatikan. Seseorang rhesus positif itu punya gen R besar atau R besar R kecil. Berarti rhesus positif itu dominan apa resesif, nak? Halo? Dominan. Seseorang dikatakan rhesus negatif jika punya R kecil. Jadi kalau ngitung rhesus seperti ini. Sekarang contoh soal. Ini contoh soal ya. Suami rhesus positif homozigot, istri rhesus negatif. Ini pekerjaannya. Suami rhesus positif homozigot, R besar. Istri rhesus negatif ini. Maka anaknya ini ketemu ini. Apa anaknya? Positif apa negatif? Positif. Ini ketemu ini. Positif. Ini ketemu ini. Positif. Ini ketemu ini. Positif. Jadi anaknya seluruhnya positif ya, anaknya. Padahal ini peraturan, delok niki. Ibu rhesus negatif mengandung bayi rhesus positif. Mati, maka di sini anaknya mati semua pasangan ini. Punya anak berapapun mati, dijawab banyak ini. Wahyu saya itu punya anak 9, mati semua. Di desa Kasin itu, mati semua anaknya 9. Akhirnya mungut anak gitu ya. Sekarang yang kedua. Istri rhesus negatif, tetap ini. Suami rhesus positif heterozigot, maka besar kecil. Kawin dengan kecil, ini yang istri ya. Oke, nah, sekarang anaknya ini ketemu ini, apa nak? Positif. Ini ketemu ini. Positif. Dan itu mati. Terus ini ketemu ini. Negatif. Dan ini ketemu ini. Negatif. Itu hidup. Oke? Ngerti maksudnya ini ya? Nah, sekarang kalau paham ini, orang bisa rhesus positif, bisa rhesus negatif. Kejadian mati itu hanya ini aturannya. Jika ibu rhesus negatif, terus mengandung rhesus positif. Hanya ini kejadiannya yang menimbulkan mati, yang lain tidak. Sekarang saya tanya kalau kamu paham. Jika laki-laki mau kawin, kepingin selamat dari ini, maka dia harus cari istri yang bagaimana, yang pasti selamat. Halo? Rhesus positif. Bagus, ngerti berarti. Jadi kamu yang perempuan itu kalau rhesus positif, dapat suami apapun nggak jadi masalah. Kamu yang perempuan itu rhesus positif, kamu dapat suami bagaimanapun negatif positif nggak jadi masalah. Nah, kalau kamu rhesus negatif, ini harus tes darah. Apa? Nanti kalau kamu dapat suami positif berbahaya. Kalau dapat negatif, nggak apa-apa. Negatif dapat negatif nggak jadi masalah. Anaknya negatif semua. Nah ini rhesus ini bisa sekarang tes di rumah sakit bisa. Kemarin anak saya namanya Pak Fakih, anak Semarang itu menunjukkan rhesus ini ke saya. Nah, soalnya saya terangkan begini, dia takut nanti bagaimana istrinya. Gitu. Terus saya baca hasilnya. Gitu. Jadi dia tes di Semarang, kebetulan dia anak Pekalongan gitu. Oke, jadi ini ada. Di sekolahan 2 tahun yang lalu saya adakan tes rhesus positif negatif ini. Alatnya ada sekarang, kemudian bahannya dipakai ngetes ada, beli di Malang 1 juta belinya. Tapi dipakai untuk seluruh kelas 3 bisa. Ada yang ditanyakan nak? Ini, halo? Oke, kalau nggak ada. Pelajaran genetika sampai di sini habis sudah. Selesai sudah mulai hukum Mendel 1 sampai kriptomeri, polimeri apa. Maka pertemuan yang akan datang ulangan. Pak, bagaimana kalau pas yang datang itu ujian ma'arif? Ya berikutnya habis ujian ma'arif. Ulangannya soal pilihan di GCR. Gitu ya. Halo?
Iya, Pak. Nah, saya nggak usah mengingatkan lagi loh ya. Ya, cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu genetika ini bisa diterapkan nanti kalau kawin, ya. Kalau mamang ya nanya ke saya lagi, gitu ya. Begitu. Mudah-mudahan kalian semua sehat, mencapai cita-cita, bisa naik haji semua, masuk surga, gitu ya. Amin, gitu loh. Amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.